محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادي وعزيزا في عيوني واجعلني وزيرا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كبير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab ya. Ada Kitabul Hikam ya, dan ada Al-Mafatih. Jadi ini bukan hikamnya Syekh As-Sakandari, bukan ya, tapi ini Kitabul Hikam miliknya Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kita bisa melanjutkan halaman 3, kita maknai bersama. Semoga pengajian kitab ini bisa memberi manfaat fid dunya wal akhirah. Jadi untuk yang ada di Futuhiyah ya, atau yang ada di luar pondok, mungkin berada di Indonesia, bahkan di luar negeri bisa ya, karena jangkauannya memakai jaringan internet ya. Memakai apa? Memakai jasa ya, jasa apa? Jasa online ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasdawuh sapa musannaf utawa muallif ya. Untuk marjanya cukup ditulis satu, nanti kasih tanda ya untuk rujukan. Ya. Muallif boleh, musannaf boleh ya. Mu'alif terus ya. Musannaf terus. Ya, kita pakai mu'alif ya. Qala wasdawuh sapa mu'alif radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah ngridoni anhu maring mu'alif. Wa nafa'alan paring manfaat sapa Allah bi kelawan mu'alif. Jadi penyusun kitab ini Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, radhiyallahu an wa nafa'ana
bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Jadi ada doa di situ ya. Jadi kalau untuk para nabi itu sholawat ya. Nah, kalau para nabi itu salamnya saja biasanya ya. Tapi Nabi Muhammad sholawat dan salam ya. Nah, untuk para sahabat biasanya radhiyallahu anhu ya, radhiyallahu anhuma anhum ya. Termasuk untuk para masyayikh bisa ya. Jadi itu doa-doa ya, tidak apa-apa ya, malah bagus ya. Al-khalqu utawi makhluk ma'al haqqi sartane Allah kang hak iku layakhlu ora sepi sapa ahadun wong suci minhum saking khalaq min ayyakuna saking yen to ana sapa ahad ana iku fi ihdat dairataini ing dalam salah sijine ubengan loro. Jadi makhluk beserta Allah ini tidak akan sepi pada dua wilayah ini ya. Jadi makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti berada di antara dua wilayah ini. Apa saja? Imma dairatir rahmati. Ana kalane ubengane rahmat au dairatil hikmati utawa ubengane hikmah. Jadi makhluk ini ada kalanya berada di wilayah rahmat dan ada kalanya berada di wilayah hikmah. Jadi kalau berada di naungan rahmah berarti berada dalam kasih sayang Allah. Kalau berada dalam hikmah berarti ya di situ ada sesuatu lah ya. Ada sesuatu. Faman mung sapa wonge kana kang ana sapa man al yauma ing dalem iki dina iku fi dairatir rahmati ing dalem ubengane rahmat kana mongko ana sapa man ghadan ing dalem dina sesuk iku fi dairatil fadli ing dalem ubengane anugerah. Barang siapa yang hari ini ya ketika di dunia berada di wilayah rahmat, maka kelak ketika di akhirat ya akan berada di wilayah fadl ya, anugerah. Wa man ante sapa wonge kana kang ana sapa man al yauma ing dalem iki dina iku fi dairatil hikmati ing dalem ubengane hikmah iku kana ana sapa man ghadan ing dalem dina sesuk iku fi dairatil adli ing dalem ubengane adil. Orang yang pada hari ini berarti di dunia berada di wilayah hikmah, maka kelak berarti di akhirat nanti akan berada di wilayah keadilan ya. Keadilan berarti dia posisi diadili ya sesuai perbuatannya. Jadi kalau tadi itu penuh dengan anugerah, penuh dengan
pemberian-pemberian. Nah, kalau yang bawah ini penuh dengan keadilan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya orang ketika di dunia itu nanti bisa mencerminkan bagaimana nanti di akhirat ya. Di dunianya dia orang beriman ya, orang baik-baik ya. Nanti di akhirat juga akan mendapat banyak anugerah ya. Ya. Bisa mulai alam kuburnya ya, mendapat banyak kenikmatan sampai nanti di pelataran akhirat ya, ketika mungkin ditimbang amalnya, menerima buku rapor catatan amal, ketika melewati sirat ya, jembatan di atas neraka jahanam ya, sampai masuk ke surga dan nanti penuh dengan anugerah-anugerah ya. Jadi kalau Allah memberi fadl, memberi anugerah ini tanpa batas ya, bahkan berlipat ganda ya. Pahala itu bisa jauh lebih banyak daripada amalan seorang hamba ya. Ya, sebaliknya gimana? Sebaliknya orang kalau di dunianya itu tidak punya iman, jadi tingkah lakunya jelek ya, kemudian nanti di akhiratnya juga akan sengsara ya, mulai alam kubur sampai pelataran akhirat sampai masuk neraka ya. Jadi ini karena keadilan Allah ya. Allah itu maha adil. Kalau keburukan ya dibalas setimpal ya. Jadi kalau dosa itu balasannya impas ya, seimbang. Jadi ini semata-mata karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sama sekali tidak menganiaya makhluknya ya. Tapi kalau mau ditelusuri pasti makhluk itu sendiri yang menganiaya dirinya sendiri ya. Sehingga Allah ini memberi adab tidak karena Allah mengadab ya, tapi karena kesalahan makhluknya ya. Jadi karena mereka membangkang, karena mereka menerjang aturan Allah ya. Wa qala lan dawuh sapa muallif ma taroka ora ninggal minal kamali sangking sempurna syai'an ing suci-suci sapa man wong aqama kang jumenengake sapa man nafsahu ing awak dhewe man mirrobi sanging pangerane man maqama abdihi ing dalem panggonan kawulane man min nafsi saking awak dhewene man. Jadi orang tidak akan bisa meninggalkan kesempurnaan sedikit pun ya, kalau dia mampu menempatkan dirinya ya sebagai hamba ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita jangan menjadi budak hawa nafsu kita sendiri ya. Tapi kita harus bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi man ahabba syai'an fahuwa abduh ya. Orang yang cinta pada sesuatu maka akan menjadi budaknya. Tenan iku Kang. Ya. Misalnya ya, wong seneng wong wedok, nguber-nguber wong wedok ya. Dadi budake wong wedok kuwi ya. Njaluk apa wae
nggak mesti turuti ya. Pengen apa mesti digolek-golek ya. Jadi orang kalau sudah mencintai sesuatu atau seseorang, dia akan menjadi budaknya. Ya, bisa dibuktikan ya. Misalnya ada laki-laki suka perempuan ya, pasti segalanya akan ditempuh ya, segalanya tidak dipedulikan demi sang perempuan tadi ya. Dia menjadi budaknya perempuan tadi ya. Nah, kalau barang juga gitu, orang mencintai benda ya, dia akan menjadi apa? Budak benda itu ya. Orang misalnya apa? Orang suka HP ya. Nanti setiap hari pasti apa? HP-an ya, dicak-cek ya. Dilas-los ya. Casingnya melicat sidik ganti ya. Ya. Terus genera bosen ono casing pirang-pirang ya. Wah nak mau itu ngeri mulai ya. Casingnya sesuai bajunya ya. Misalnya baju batik ya casingnya batik. Bajunya ireng, casingnya ireng dan sebagainya ya. Ya, jadi orang kalau suka terhadap sesuatu akan menjadi apa? Budaknya ya. Nah seharusnya kalau orang mencintai Allah itu apa? Ya akan menghambakan diri kepada Allah ya. Jadi apapun perintah Allah, apapun larangannya, ya seharusnya dipatuhi ya. Jadi berusaha meraih ridho Allah ya. Bagaimana supaya Allah itu ridho, bagaimana supaya Allah itu tidak murka ya. Paham ya? Waqala lan dawuh sapa muallif An-naimu utawi wong kang turu iku yuqadu digugah sapa naim. Wal ghafilu lan utawi wong kang lali iku yudakkaru di elingake sapa ghafil. Jadi ini perkataan beliau ya, musannaf. An-naimu yuqad wal ghafilu yudzakkar. Orang yang tertidur pulas itu hendaknya dibangunkan ya. Orang yang lalai lupa hendaknya diingatkan. Ya. Ya ini maknanya luas sekali ya, maknanya luas sekali. Mungkin orang yang tersesat perlu apa? Ditunjukkan jalan yang lurus ya. Orang yang masih salah ya, perlu dibenarkan ya. Tentunya dengan cara yang baik ya. Nah ini catatan ya, dengan cara yang baik. Misalnya orang nakal ya, ya perlu dibimbing lah ya, perlu dibina biar menjadi orang yang baik ya, yang soleh dan seterusnya dan seterusnya. Wa man anta sapa wonge iku lam yujdi ora maedai fihi ing dalem man apa at-tadhkiru ngelingake wa tambihu lan tegese ngelingake fahuwa mengkota iman iku mayyitun mati ya. Barang siapa yang pengingatan tidak bisa bermanfaat untuknya, berarti dia apa? Mati ya. Dia itu seperti mayat hidup ya. Apa istilahnya Kang? Zombie ya. Ya. Jadi kita urip ya, tapi kandhane angel ya. Kita yo urip ya, tapi angel tuturane, angel kandhanane. Itu berarti kaya mati ya, mayat hidup ya.
Innama tanfa'u angin pestine manfaati apa al mau'izatu pitutur man ing wong akbala kang madhep sapa man alaiha ing atase mau'izah biqalbihi kelawan atine man. Mau'izah petuah ya, nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang menerimanya dengan hati. Jadi dia hadapi dengan lubuk hati yang terdalam. Jadi nasihat-nasihat ya itu akan bisa tembus ke dalam hati kalau hati ini mau menerima ya. Wa ma yatadzakkaru lan ora tampa pitutur illa man kejaba sapa wong yunibu kang bali marang Allah sapa man. Tidaklah bisa menerima peringatan kecuali orang yang mau kembali kepada Allah. Jadi memang orang-orang yang baik saja yang mau menerima petuah, petunjuk ya. Kalau dalam Qur'annya apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita disuruh untuk memberi peringatan. Bagaimanapun juga peringatan itu akan bermanfaat untuk khususnya orang-orang mukmin. Jadi orang kalau hatinya punya iman, dia akan mudah menerima kebenaran, menerima apa? Petunjuk. Jadi semua berawal dari hatinya ya. Dan kalau hatinya sudah keras, bahkan lebih keras daripada batu, ya akan mental ya. Tidak mempan diberi apa? Petunjuk. Pokolalan ngendika sapa muallif kaifa hale kaya apa yakunu ono iku minal mukminina saking pira-pira mukmin sapa man wong yurdi kang ngridhoake sapa man al makhluqina ing pira-pira makhluk bisukhti rabbil alamina kelawan bendune pangerane wong alam kabeh. Bagaimana kok ada orang mukmin membuat ridho makhluk dengan membuat murka Tuhan semesta alam? Ya, ini aneh ya. Kok bisa orang itu menyenangkan orang lain tapi dia membuat marah Allah Subhanahu wa taala? Kang, itu kalau surur niku ngibadah ya, ganjaran ya. Nyenengke wong liya niku napa? Direken ibadah ya. Jadi memasukkan kebahagiaan, memasukkan kegembiraan di hati orang itu adalah ibadah ya. Itu ada pahala yang banyak ya. Tapi caranya jangan keliru ya. Contohnya cara yang keliru gimana? Membuat senang seseorang tapi membuat murka Allah ya. Contohnya gimana? Contohnya yo ngepok-ngepok anak tanggane ya. Apa maksudnya? Jadi nyenengke wong wedok tapi napa membuat Allah itu apa murka ya. Nah, pengen disenengi yo dihalalke dhisik ya. Dinikah. Niku mungkin nyeneng kene wong niku pahalane double-double ya. Ya. Nah, urung nikah niku semuanya berpotensi dosa ya. Jadi nak nyenengke wong liya ya aja sampai apa
gawe murkane pangeran ya. Jadi menyenangkan orang lain itu ada pahala tersendiri ya. Misalnya memberikan kabar gembira ya. Misalnya untuk anak-anak kecil dibelikan mainan atau diberi permen dan sebagainya ya. Jadi menyenangkan hati orang lain itu ada pahala tersendiri ya. Tapi ingat caranya jangan sampai keliru ya. Pokok ngendika sapa muallif al-'adatu utawi kebiasaan iku idza rasakhat nalikane tumancep apa ada nusikhat mongko diwahi apa ada. Kebiasaan kalau sudah tertancap ya wis daging ya wis apa wis ngoyot ya, ini akan bisa dihilangkan ya, akan bisa apa dicabut ya. Jadi kebiasaan kalau sudah mendarah daging ya, kalau sudah melekat kuat ya, itu akan bisa apa? Tercerabut ya. La tadumu ora langgeng ma'al kulfati sartane merdi-merdi. Merdi-merdi niku membebani. Apa ulfaton seduluran ya. Kasih sayang. Jadi tidak akan abadi kasih sayang yang dipaksakan. Wah, jero ingkang ya. Dalam ini ya. Di cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ingat Kang ya. Sampeyan maksa kowe kudu seneng aku, nek ora iso maksa ya. Jadi cinta itu mengalir apa adanya ya. Nonton ya. Jadi kalau cinta kok dipaksakan nanti pasti tidak akan abadi ya. Ya, la tadumu ma'al kulfah ulfatun. Jadi misalnya ada orang mungkin mendesain ya biar orang itu suka ya. Mungkin orang itu diberi segala sesuatu ya. Ya itu mungkin nak cara Jawa iso ya. Tresno jalaran saka kulino iki iso ya. Kalau lama-lama bertemu itu kan akan ada benih-benih cinta di situ ya. Cinlok ya, cinta lokasi. Tapi kalau sifatnya pemaksaan ya, sifatnya itu pemaksaan, sifatnya itu ada tuntutan-tuntutan, nah itu tidak akan langgeng, tidak akan abadi ya. Ya. Jadi titik poinnya di sini apa? Cinta tidak bisa dipaksa. Cinta jangan penuh tuntutan ya. Ya, itu akan abadi ya, akan langgeng. Wa qala lan dawuh sapa muallif. Man utai sapa wonge iku lam yadfa ora bisa nolak anhu saking man al faqra ing fakir apa qalilul mali sidike bondo lam yuhasil mongko ora ngasilake lahu ketuwe man al ghina ing sugih apa kathiruhu akehe mal. Jadi intinya kalau orang dapat harta sedikit saja dia masih merasa fakir ya, masih butuh terus ya. Nanti dia juga tidak akan bisa
merasa kaya apabila sudah punya harta banyak. Ya, ini semakna dengan orang yang tidak bisa bersyukur sesuatu yang sedikit, maka tidak akan bisa bersyukur sesuatu yang banyak. Ya. Nak sing cilik-cilik we ora iso ngopeni apa meneh sing gedhe ya. Ya. Jadi hendaknya orang itu bersyukur kepada Allah ya. Nah, orang bisa bersyukur kepada Allah itu juga nanti harus mau bersyukur kepada manusia ya, kepada makhluk. Ya. Karena kalau belum bisa berterima kasih kepada sesama, berarti ya belum bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa difahami ya. Ini diangan-angan ya, diangan-angan, dicermati. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono man utai sapa wonge iku lam yantafi ora manfaati atau ora tombo manfaat sapa man biqalilil ilmi kelawan sithik ilmu fa huwa mongko utai man minal intifai sangking ngalap manfaat bikathirihi kelawan akeh ilm iku abadu luweh adoh. Demikian pula berlaku untuk orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang sedikit, maka dia juga akan jauh lebih tidak bisa lagi mengambil manfaat dari ilmu yang banyak. Ya. Jadi ilmu yang sedikit saja tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dipraktekkan, apalagi ilmu yang banyak. Ya, dia tidak akan mampu ya. Jadi ilmu yang baik itu kan ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ya pasti madorot ya, kebalikannya. Kadang-kadang orang itu ilmunya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Kalau ilmunya itu untuk dirinya sendiri ya itu juga berarti manfaatnya tidak bisa tersebar luas ya. Berarti ilmunya itu tidak bisa mutaati ya, ora iso mbrentek. Yang lebih ngeri lagi, kadang ilmunya banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan dirinya sendiri, tapi justru orang lain yang mengambil manfaat darinya ya. Itu ngeri. Kalau itu berarti termasuk ulama su ya. Ya. Dia alim tapi ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi justru orang lain yang mengambil manfaat. Apa istilahnya apa kan? OT ya, omong tok ya. Ya. Iso perintah ora gelem lakoni ya. Melarang malah nerjang. Ya. Ya, seperti itu berarti apa? Masuk dalam kategori apa? Kabura maqtan indallah ya. Termasuk dosa besar di sisi Allah ya. Bisanya omong doang ya. Wa qala man dawuh sapa muallif naza'a melawani al-aqdara ing pira-pira takdir sapa man wong istakbaha kang milang-milang Allah sapa man min akhihi saking sedulure man
ma ing barang la yadkhulu kang ora mlebu apa ma tahtal ikhtiyari ing dalam ngisore milih. Jadi takdir itu kan sudah ada ya. Takdir itu sudah ada ya. Takdir baik dan buruk itu dari Allah semua ya. Lah takdir itu ada yang tidak menerima perubahan ya. Takdir mubrom. Nak cara wong Jawa apa? Jodoh rezeki mati ya. Cara wong Jawa ya. Jadi memang jodoh itu sudah ada ya. Rezeki sudah ditentukan ya. Mati juga sudah pasti kapan ya. Di mana itu sudah ada semua ya. Dan nanti takdir ada yang masih bisa dirubah. Takdir masih memungkinkan untuk diupayakan ya. Mau memilih takdir yang buruk atau yang baik ya. Mau milih celaka atau selamat ya. Mau milih rugi atau beruntung ya, dan sebagainya ya. Itu namanya takdir mu'alaq. Jadi masih digantungkan. Tergantung usaha manusia. Tergantung nanti apa? Juga tergantung kehendak Allah juga ya. Jadi manusia tidak bisa memaksakan. Manusia hanya bisa berusaha ya, hanya bisa berdoa. Nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ada orang mencaci maki sesuatu yang di luar kendali seseorang, itu berarti dia mencaci maki takdir ya. Ya. Ada orang menyalahkan atau mengolok-olok perilaku seseorang yang di luar kemampuannya ya, berarti dia termasuk apa? Menyalahkan, memperolok-olok takdir ya, berarti menyalahkan Allah ya. Paham ya? Jadi kalau alam semesta ini dicari benang merahnya ya, kalau alam semesta ini dipandang dengan pandangan hakikat, nanti semuanya akan indah, semuanya akan ada hikmah ya, semuanya teratur ya, semuanya akan ada hal-hal yang istimewa ya. Jadi orang itu tidak menyalahkan sesuatu atau seseorang ya. Orang tidak mengolok-olok sesuatu atau seseorang ya. Jadi karena semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang keluar dari skenario Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira cukup kitab satunya ya. Tetap semangat ya, tetap apa? Tetap ikhlas, tetap sabar, tetap konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 kitab Al-Mafatih. Tafsir suratil Fatihah. Ayat hadza sebaiki iku tafsir suratil Fatihati, tafsir surat Fatihah. Jadi ini diawali dengan tafsir surat Fatihah. Suratul Fatihati utawi surat Fatihah iku makkiyatun, bangsa makkiyah. Surat Fatihah ini termasuk golongan surat makkiyah. Makkiyah itu berarti turun sebelum Nabi hijrah. Ya. Sab'u ayatin iku pitu biro-biro ayat bil basmalati kelawan basmalah. Ingkanat lamun ono opo basmalah iku minha saking Fatihah
Jadi surat Fatihah itu 7 ayat ya, 7 ayat. Kalau ada basmalahnya berarti ya nanti basmalah itu ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua ya. Suratul ladzina ayat ke-7 ya. Wasabiatu utawi ayat kang kaping 7. Iku suratul ladzina dawuh suratul ladzina ila akhirnya temu kemarin akhire ayat. Wa ilam takuna lamun ora ana apa basmalah. Iku minha saking Fatihah. Fasabiatu mongko utawi ayat kang kaping 7 iku ghairil maghdubi dawuh ghairil maghdub ila akhirnya atau kemarin akhirnya ayatnya. Jadi kalau yang mengatakan surat Fatihah 7 ayat tanpa basmalah, berarti ayat pertama langsung alhamdulillah, berarti ayat kedua ar-rahmanir-rahim, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi dan seterusnya. Jadi tetap sepakat bahwa surat Fatihah itu 7 ayat ya. Makanya disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surat Fatihah sering dibaca khususnya di dalam sholat ya. Wa yuqaddaru lan dikira-kiraake fi awwaliha dalam kawitane Fatihah apa kulu dawuh kulu maknane ngucap sira kabeh liyakuna supaya ana apa ma lafal qabla iyyaka na'budu dalam sadurunge lafal iyyaka na'budu iku munasiban mantesi lahu maring iyyaka na'budu bikauniha kelawan onone lafal iya kana butuh sak teruse ya. Iku mimmakul ibadi saking ucapane pira-pira kawula. Jadi surat Fatihah ini kan ada iltifatnya ya. Kalau menurut balaghah itu iltifat. Jadi ada perpindahan dhamir ya. Dari ghaib ke khitab. Kalau surat Fatihah ini kan awal-awal itu menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menyebut nama Allah, puji-pujian kepada Allah. Allah punya sifat Rahman Rahim ya. Allah itu merajai di hari pembalasan ya. Tiba-tiba kok iyyaka na'budu ya. Tiba-tiba apa? Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi ini kalau tidak mentakdirkan lafal kulu nanti akan janggal ya. Makanya ada takdir ai kulu iyyaka na'budu. Ucapkanlah iyyaka na'budu. Jadi menjadi beralih ya, yang mengucapkan apa? Makhluk ya. Makhluk mengucapkan kepada Allah ya, iyyaka na'budu. Jadi hanya kepadamu kami menyembah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahman kang welas asih Ar-Rahim tur kang welas. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Lafal alhamdulillah iku jumlatun jumlah khabariyatun kang bangsa khabar. Qusida kang disejo biya kelawan jumlah apa athana ngalem Allah yang atas Allah bimadmuniha kelawan simpenane
jumlah ini ya. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji milik Allah. Di lafal alhamdulillah ini di situ jumlah khobariyah. Jadi menghabarkan bahwasanya yang paling berhak untuk dipuji hanyalah Allah semata. Karena hakikatnya semua kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Atasnya ya. Ya, atasnya. Ala annahu ing atase sak temene Allah taala hale mulur sapa Allah iku malikun zat kang miliki li jami'il hamdi maring sakabehane puji minal khalqi saking makhluk au mustahiqun utawa ngehaki li ayyahmadu maring yen toh muji sapa khalq hu ing Allah. Jadi Allah itu pemilik segala pujian. Allah itu paling berhak untuk dipuji oleh makhluknya. Wallahu ta'ala Allah iku alamun alam ya, aran alal ma'budi ing atase zat kang disembah bihaqqin kelawan hak. Allah itu adalah nama bagi Tuhan yang patut untuk disembah secara nyata, secara benar, secara hakiki. Jadi kalau mau jujur ya, kalau mau teliti, Tuhan yang selain Allah itu pasti tidak layak dijadikan Tuhan, ya. Ya. Tuhan apapun itu ya, Tuhan siapapun itu, karena Tuhan ada yang berwujud barang ya. Tuhan-Tuhan itu misalnya ada yang menuhankan api, ada yang menuhankan matahari ya. Ada yang menuhankan apa? Lelembut ya, jin ya, dan sebagainya ya. Ya. Nah, ada lagi yang menuhankan apa? Pepohonan ya, bahkan hewan ada ya, ada. Itu kalau mau mencapai ketinggian teologi ya, ilmu tentang ketuhanan, itu pasti yang paling puncak, yang paling benar, yang paling masuk akal ya, itu adalah Tuhannya umat Islam ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ya memang hak ya, memang nyata. Allah itu wujud ya. Allah itu ada sejak sebelum semuanya ada. Jadi semuanya ini bisa ada karena ada yang mengadakan. Ya. Alam semesta ini terwujud karena ada yang mewujudkan. Lah yang mewujudkan ini adalah zat yang maha segalanya, super power ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini tidak bisa digambarkan, tidak bisa divisualisasikan ya. Berbeda kalau agama lain itu Tuhannya bisa apa? Digambar ya, bisa apa? Diwujudkan menjadi bentuk-bentuk ya. Kalau Allah itu tidak bisa ya. Tidak bisa dan tidak akan bisa. Karena mustahil Allah menyamai makhluknya ya. Tidak mungkin pencipta kok sama dengan yang diciptakan ya. Orang mungkin wong sing gawe meja rupane kaya meja, nggih mboten?
ora mungkin wong sing gawe gethuk raine gawe gethuk ora mungkin ya. Dan sebagainya ya. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Ai maliki jami'il khalqi tegese kang miliki sakabehane makhluk. Minal insi saking menungso wal jinni lan jin wal malaikati lan pira-pira malaikat wat dawabi lan pira-pira hewan wa irhim lan liyane mulai ing saterusé ya. Jadi Allah itu Tuhan semesta alam. Allah itu Tuhan seluruh alam raya ini ya. Tuhannya ya satu, makhluknya banyak. Makhluknya bermacam-macam ya, punya keinginan yang bermacam-macam. Jadi masing-masing punya jatah yang bermacam-macam. Ya, tapi perlu diingat ya, semua dalam kekuasaan Allah. Ya. Semua terserah Allah. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.